Ciptakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat, sehat masyarakat Indonesia. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda pagi ini ya, di edisi hari ini Selasa tanggal 24 September 2024. Kita bersama di Dialog Interaktif Natuna hari ini, program Sehat Bersama Masyarakat, kerjasama RRI Ranai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Baik, pagi ini pendengar kita akan berbincang dengan topik kita yaitu Ayo ke Posyandu. Nah, untuk berbincang dengan topik ini sudah hadir bersama kami di studio ada tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku ahli media Ibu Erni Yusnita SKM. Selamat pagi Bu Erni. Selamat pagi. Iya, gimana kabarnya pagi ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Sehat, cuaca juga cerah ya? Cerah sekali. Iya. Baik, kemudian pendengar ada anggota Pokja 4 tim penggerak PKK Kabupaten Natuna, ada Ibu Halimah AMD Cap. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat pagi ini Bu? Alhamdulillah sehat. Sehat dan harus semangat tentunya ya pendengar juga. Baik, nanti pendengar di menit 30 yang ingin bergabung mungkin ada pertanyaan terkait topik kita pagi ini, silakan di 0811 7033 669. Nah, Anda juga bisa mendengarkan dan menonton live streaming dialog pagi ini di channel YouTube RRI Ranai. Iya, kalau kita berbicara ke Posyandu nih. Jadi Posyandu ini pos pelayanan terpadu ya. Selama ini kita tahu Posyandu itu adalah tempat untuk menimbang balita, kemudian di situ kita mendapatkan informasi tentang tumbuh kembang balita, imunisasi dan lain sebagainya nih. Iya, kalau ke Posyandu sekarang di zaman yang sudah modern dan sekarang orang-orang inginnya semuanya praktis tanpa mau ribet begitu. Nah, bagaimana perkembangan Posyandu di daerah kita, Bu Erni saat ini? Iya. Jadi Posyandu benar, kita juga sudah punya tagline ya. Iya. Posyandu itu sahabat masyarakat. Jadi dengan dinamisnya masyarakat kita, kebutuhan mereka juga betul tadi kata Mbak Nadia ya. Mereka perlunya waktu yang cepat gitu Iya. kan. Apapun kegiatan di Posyandu itu yang tidak membosankan bagi masyarakat. Nah, jadi di sini pemerintah sudah mulai berpikir bagaimana Posyandu yang ada saat ini betul-betul menjadi Posyandu sesuai dengan kebutuhan masyarakat di era sekarang gitu. Dengan beberapa kegiatan ya, bagaimana Posyandu ini difungsikan bisa melakukan screening, screening yang adekuat ya, misalnya. Kemudian bisa juga sebagai awal dari kita melakukan surveillance untuk tingkat di desa. Jadi pertama sekali kita memikirkan bagaimana Posyandu ini bisa mudah diakses masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan khususnya yang ada di Posyandu yang bisa dilaksanakan Posyandu, kita juga harus menyiapkan SDM yang ada di sana. Saat ini mungkin kita pahami Posyandu yang ada, kader-kader kita belum semuanya terstandarisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Saat ini memang khususnya Dinas Kesehatan dan jajarannya Puskesmas ya beserta jejaringnya mulai berbenah bagaimana Posyandu yang ada di wilayah
Kabupaten Natuna ini kedepannya kader-kadernya siap untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat. Dan kita hari ini juga mulai menyiapkan tenaga kesehatan kita bagaimana bisa melatih kader-kader di wilayah kerja mereka masing-masing, sehingga kedepannya Posyandu merupakan salah satu tempat pelayanan yang bisa diakses masyarakat. Jadi nanti masyarakat itu tidak semuanya numpuk di Puskesmas gitu. Iya. Apa pelayanan yang bisa dilaksanakan di Posyandu, ya cukup dilaksanakan di Posyandu. Bisa contoh misalnya untuk pemeriksaan pemberian makanan tambahan gitu. Misalnya memang perlu di Posyandu, dia lakukan di Posyandu. Jadi harapannya misalnya di Puskesmas itu ada 10 pelayanan. Terus di Pustunya ada 8 yang masyarakat bisa akses. Di Posyandunya ada 4 pelayanan. Kalau masyarakatnya butuh dengan 4 pelayanan ya cukup ke Posyandu. Tapi dengan satu syarat, kita pemerintah daerah dan sektor-sektor yang terkait di Posyandu, karena Posyandu itu bukan saja bidang kesehatan, tetapi ada layanan sosial dasar yang juga dilaksanakan di Posyandu karena pos pelayanan terpadu. Iya. Jadi selain pelayanan bidang kesehatan juga ada layanan sosial dasar yang dilaksanakan di Posyandu. Nah, jadi seperti itu. Baik. Iya, ini menarik ya untuk masyarakat kita, ya, informasi terkait dengan Posyandu dan juga ajakan ya agar kita ya bisa membawa anak-anak kita ke pos pelayanan terpadu atau Posyandu ini. Baik, saya ke Ibu Halimah nih selaku anggota Pokja 4 TPPKK Kabupaten Natuna. Iya. Tentunya bersentuhan langsung dengan masyarakat ya, turun ke desa-desa dan juga ini meneliti dan juga melihat secara langsung bagaimana proses Posyandu di suatu desa tersebut nih Bu. Bagaimana Ibu melihat di era sekarang, bagaimana minat para orang tua khususnya ibu-ibu untuk membawa anaknya ke Posyandu? Terima kasih Mbak Nadia. Mungkin sejauh ini yang kami pantau di desa dan kelurahan itu minatnya ada yang beragam. Iya. Kadang terutama yang di pedesaan, kemudian dengan alasan faktornya memang jauh, makanya pengembangan Posyandu sekarang alhamdulillah sudah difasilitasi Puskesmas mendekatkan akses. Jadi sehingga jarak jangkauan dari masyarakat ke Posyandu itu sudah tidak begitu jauh. Jadi mungkin walaupun kunjungannya tidak sampai 100%, tapi saya rasa peningkatannya yang alhamdulillah ada peningkatan dari tahun ke tahun. Karena di desa dan kelurahan itu kader Posyandu juga kader PKK. Baik. Nah, saat memantau langsung di lapangan ya, mungkin saat adanya Posyandu di suatu desa begitu Bu Halimah, ada tidak kendala? Mungkin sambil ngobrol dengan kadernya, sharing, apa nih Bu kendala di sini gitu? Kenapa kunjungan masyarakatnya sedikit saat Posyandu dan lain sebagainya? Ada tidak keluhan atau kendala dari kader-kader yang bersangkutan? Iya, bermacam-macam keluhan yang kita temui di desa dan kelurahan. Tadi seperti saya katakan, salah satu jarak tempuh, Iya. Kedua juga kesibukan ibu. Di zaman sekarang banyak sekali ibu-ibu bekerja yang anaknya dititipkan ke tempat penitipan misalnya, dan ke yang menjaga di rumah, dan kemudian yang menjaganya juga sudah mungkin tidak punya akses, tidak ada motor, tidak ada kemudian sudah lansia. Iya. Jadi salah satu faktor untuk kunjungan ke Posyandu itu menurun. Tapi saya lihat beberapa bulan ke belakang itu untuk ibu-ibu yang bekerja, insya Allah sudah ada himbauan dari Bapak Bupati untuk mengajak anak-anak, bagi yang bekerja untuk mengajak anak-anaknya ke Posyandu. Itu kita berikan apresiasi yang demikian tinggi untuk pemerintah yang sudah mendukung kegiatan Posyandu ini. Baik, saya kembali ke Bu Erni nih, Bu Erni, terkait sosialisasi. Sekarang kita lihat banyak ibu-ibu muda. Iya. Nah, dan seperti dikatakan Bu Halimah juga tadi, bahwasanya kadang bekerja anaknya dititipkan ke orang tuanya, mungkin atau pengasuhnya, begitu ya. Nah, bagaimana Ibu melihat ibu-ibu muda sekarang? Apakah mereka aware begitu untuk datang ke Posyandu dan
memikirkan kelengkapan imunisasi anaknya. Iya. Jadi seperti yang saya sampaikan, memang saat ini memang jadi tantangan buat kita di Dinas Kesehatan, Puskesmas ya, beserta jajarannya, teman-teman di Puskesmas, bagaimana Posyandu dengan melakukan juga kolaborasi dengan ya unsur-unsur yang terkait di sana ya, termasuk yang paling besar perannya itu PKK salah satunya. Bagaimana Posyandu yang ada di tengah-tengah masyarakat ini betul-betul bisa memenuhi harapan dari ya salah satunya dari ibu-ibu muda tadi kan. Mereka kan tadi waktunya terbatas gitu. Terus tadi seperti yang disampaikan Bu Halimah, akses. Bagaimana kita menyiapkan Posyandu dengan dukungan Saprasnya, salah satunya misalnya imunisasi lengkap. Sekarang kan imunisasi lengkap pada anak itu ada 14 yang wajib kita berikan kepada bayi balita kita. Bagaimana ini tersedia ya. Terus Posyandu itu dilaksanakan memang sesuai jadwalnya dengan jadwal di wilayah kerja Posyandunya. Jadi misalnya mereka, kami sepakat melaksanakannya tanggal sekian gitu kan. Jadi itu untuk kemungkinan mereka bisa hadir lebih besar peluangnya. Bisa saja sore, itu bisa menyesuaikan nanti dengan teman-teman yang bertugas di sana, salah satunya dari tenaga kesehatan gitu kan untuk pelaksanaannya. Dan ada informasi-informasi dengan ya sekarang kan melalui WhatsApp dan sebagainya, kita tetap memberi seperti ya copywriting, bagaimana supaya bisa mensupport ibu-ibu ini mengartikan bahwa Posyandu itu memang kebutuhan mereka. Jadi kalau mereka harus misalnya ke Puskesmas kan tadi akses lagi jauh. Kalau Posyandu kan memang sudah dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka. Tenaga kesehatan kita, kader kita siapkan untuk memberikan pelayanan sesuai tadi dengan harapan masyarakat. Jadi betul-betul tenaga yang profesional. Kalau memang misalnya melakukan screening, misalnya patuh tumbuh kembangnya, bagaimana kader-kader kita bisa melakukan komunikasi yang membuat mereka itu bisa tidak jenuh lah pada saat pelaksanaan Posyandu. Jadi sekarang harapan kita bagaimana Posyandu yang ada, baik sarana pendukung, SDM-nya, itu pihak atau unsur-unsur baik itu lintas sektor yang terkait mensupport Posyandu kita betul-betul siap memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Seperti itu. Baik. Mungkin Bu Halimah ada tambahan terkait dengan hal ini? Mungkin seperti yang Bu Erni katakan, dukungan Sapras itu sangat penting ya. Apalagi di Posyandu itu kan harusnya kita melakukan deteksi tumbuh kembang paling dini di sana. Jadi segala macam yang sudah kita siapkan di sana, berarti kita bisa seperti misalnya mainan yang untuk apa saja yang diperlukan untuk deteksi tumbuh kembang untuk anak usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan dan selanjutnya. Jadi saya berharapnya kita bersama memaksimalkan hal ini, jadi sehingga cepat ditemukan hal-hal yang tidak diinginkan untuk anak-anak kita, dia cepat juga bisa ditangani untuk selanjutnya. Dan untuk di daerah, saya rasa kalau Posyandu di daerah perdesaan itu cakupannya sangat tinggi. Tapi masalahnya adalah di daerah kelurahan itu yang memang kita agak kunjungannya agak kurang. Tadi salah satunya adalah ibu-ibu bekerja. Jadi mungkin kedepannya jadwalnya memang saya rasa kalau masalah jadwal, jika selama ini yang ada di Posyandu, jika ada perubahan jadwal itu akan di-share di RT dan RW masing-masing. Jadi jadwalnya itu memang sudah ditetapkan dari awal, dan jika ada perubahan jadwal itu akan dilakukan informasi ulang ke kader, ke lurah, ke kepala desa, bahkan ke RT RW. Baik. Nah, jadi artinya untuk tingkat kunjungan di desa itu lebih tinggi dibandingkan di kota ya. Mungkin karena lingkungannya, kehidupannya, banyak ibu yang bekerja begitu ya.
Dan sekarang juga sudah disampaikan Bu Halimah tadi bahwasanya ada surat edaran atau himbauan dari Bupati ya bahwa membolehkan kita untuk pergi dulu ke rumah setelah absen atau apa untuk membawa anak kita saat posyandu begitu. Mungkin yang belum rajin nih membawa anaknya ke posyandu belum tahu manfaat ke posyandu itu apa sih sebenarnya gitu. Bu Erni bisa menjelaskan mungkin kepada masyarakat kita? Ya. Jadi posyandu memang jadi kalau kita bicara manfaat, rasa saya hari ini betul-betul kita pikirkan bagaimana manfaat itu sesuai dengan harapan masyarakat. Ya, tadi memang karakternya, contoh misalnya di perkotaan, harapan mereka dengan posyandu yang ada, mereka berharap mungkin sesuatu yang sehingga tidak mau hadir ya sama saja gitu kan. Manfaatnya kita dengan datang ke klinik atau ini tak perlulah ke posyandu, kan bisa seperti itu pola pikirnya. Tapi dengan hari ini kami di Dinas Kesehatan khususnya, terus juga dari Pokjanal tingkat kabupaten sudah mulai memikirkan bagaimana posyandu terutama yang di tingkat perkotaan ini betul-betul mereka bisa merasakan manfaatnya, terutama untuk akses misalnya tadi seperti sampaikan Bu Halimah, pantau tumbuh kembang, misalnya kemudian ANC, pemeriksaan kehamilan. Bagaimana pemeriksaan kehamilan itu kan kita minimal 6 kali ya, minimal 6 kali, paling tidak di posyandu juga bisa dilaksanakan. Terus kalau ada permasalahan yang ditemukan pada saat pelaksanaan posyandu, ini bisa tadi screening hari ini kita juga sudah menyiapkan screening di posyandu terhadap 14 penyakit kalau tidak salah saya ya Halimah ya, ada 14 penyakit yang di screening di posyandu. Jadi masyarakat kita yang datang ke posyandu nanti mereka langsung bisa di screening dan mereka tahu apa masalah kesehatan yang ada pada mereka, dan kalau mereka dalam kondisinya sehat bagaimana mempertahankan kesehatannya. Nah, dan di posyandu mereka juga bisa mendapatkan informasi tadi, informasi sesuai harapan kita juga ini, bagaimana posyandu yang ada di tengah masyarakat bisa menyiapkan misalnya di lingkungan atau wilayah kerja posyandunya apa nih yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Jadi di situ masuknya dari layanan sosial dasar. Jadi nanti misalnya ibu-ibu datang nih bawa anaknya, mereka di saat antri mau mendapatkan pelayanan di posyandu yang maksudnya di pelayanan kesehatannya, di screeningnya, mereka juga mendapatkan layanan sosial dasar, misalnya ada konseling tentang kenakalan remaja. Jadi posyandu itu seperti itu nanti kita harapkan. Ada sambil mengantri atau masyarakat bisa mengakses informasi lain. Nah, jadi kita upayakan banyak informasi yang masyarakat dapatkan pada saat pelaksanaan kegiatan posyandu. Nah, terus setelah pelaksanaan kegiatan posyandu nanti kan ada dari hasil screening, apa yang tindak lanjut dari itu? Apakah harus ada kunjungan ke rumah? Apakah harus melakukan rujukan? Misalnya terdetek nih ada dari hasil screening masyarakat kita yang datang gejala TB misalnya, dari hasil screening sesuai dengan kadernya ya untuk screeningnya. Jadi nanti kan ini akan dirujuk dan mereka bisa mendapatkan penanganan yang lebih cepat. Kalau memang betul-betul terinfeksi misalnya, untuk tindak lanjutnya kan akan dikembalikan ke pustu atau misalnya jejaring pustu lah, misalnya puskesmas pembantu, dan nanti perpanjangan tangannya juga kadernya. Jadi kadernya ke depan kita harapkan kadernya punya kemampuan atau keterampilan untuk bisa memfollow up pasien yang hasil screening atau hasil rujukan, kan karena kader ini yang di tengah masyarakat, dia yang tahu misalnya pasien ini tidak patuh makan obat TB-nya gitu kan, dia paham dampaknya seperti apa baik untuk diri pasiennya atau lingkungan sekitarnya kalau dia tidak patuh makan obat. Hal-hal yang seperti ini yang masyarakat harus pahami manfaatnya. Kenapa harus ke posyandu? Dilakukan screening, ada tindak lanjut, kemudian kalau memang dirujuk kembali lagi akan di follow up lagi, dan nanti kader kita
yang akan melakukan kunjungan rumah itu diharapkan dia sudah punya kemampuan untuk memberikan pemahaman atau pelayanan dan lain sebagainya atau edukasi kepada masyarakat ke keluarganya terstandar tadi. Jangan kader kita yang tidak punya kemampuan atau keterampilan memberikan informasi kepada keluarga tentang TB misalnya, dia tidak punya keterampilan itu, dia memberikan informasi, kan jadinya salah kan. Jadi nanti teman-teman di Puskesmas mereka sudah bisa memilah kadernya, mana kader yang bisa memberikan pemahaman tentang pengelolaan posyandu, mana kader yang punya keterampilan bisa memberikan pada ibu hamil dengan tanda-tanda bahaya. Jadi nanti masyarakat mendapatkan informasi yang sama, seluruh Indonesia sama nanti informasinya tadi sesuai dengan standar kesehatan. Gitu, bukan informasi yang salah untuk masyarakat kita. Mungkin itu. Baik. Gitu. Iya, Bu Halimah dari Pokja 4 sendiri nih, apa nih langkah-langkah kedepannya agar meningkatkan kunjungan masyarakat untuk ke posyandu khususnya di daerah perkotaan? Ada tidak kegiatan-kegiatan atau inovasi-inovasi kedepannya nih? Terima kasih Mbak Nadia. Ini juga kita baru selesai mengadakan rakor PKK Kabupaten Natuna. Di situ melibatkan PKK Kabupaten, PKK Kecamatan, dan PKK Desa dan Kelurahan. Jadi dari hasil rakor yang kita laksanakan kemarin, ada beberapa poin yang kita catat, yang harus kita lakukan, yaitu salah satunya adalah meningkatkan minat masyarakat untuk ke posyandu. Jadi karena memang di sana di PKK itu banyak sekali kader-kader posyandu, dan mereka alhamdulillah sudah sangat mungkin saya rasa sudah semuanya terlatih, baik yang tadi seperti yang Bu Erni sebutkan untuk kader mana yang harus mendeteksi, yang bisa mendeteksi yang kompeten mendeteksi TB, dan misalnya ibu hamil juga, karena di setiap desa dan kelurahan itu sudah ada kader TB, kader untuk penyakit tidak menular, ada kader posyandu lansia, ada kader untuk ibu hamil, dan ada untuk kelas balita juga. Jadi sejauh ini saya rasa sudah sangat maksimal juga, mudah-mudahan kedepannya akan bertambah baik. Kemarin juga dengan pesan-pesan yang di rakor PKK banyak sekali yang disampaikan oleh Ibu Ketua. Salah satunya adalah untuk mengajak masyarakat kita untuk ke posyandu. Baik. Nah, artinya untuk para kader jangan diragukan lagi begitu ya, sudah sesuai dengan standar pelayanan untuk ke posyandu begitu. Nah, kemarin saya juga pernah dengar ya, ada salah satu masyarakat atau ibu-ibu yang tidak mau lagi ke posyandu. Ini karena alasannya kadernya jutek. Kemudian jawabnya ketus, dan juga misalnya nih anaknya timbangannya per bulan tidak naik atau hanya naiknya 1 on atau konstan terus seperti itu. Nah, dibilangnya anaknya kurang gizi, nggak dikasih makan ya Bu anaknya. Nah, itu yang membuat kadang masyarakat ada yang juga tersinggung sehingga membuat mereka tidak mau lagi ke posyandu. Nah, apa langkah yang diambil nih agar tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini? Dan dengan adanya ini tentunya mengurangi kunjungan masyarakat ke posyandu. Bu Erni mungkin bisa. Jadi seperti yang disampaikan Mbak Nadia, kita tidak menafikan hal-hal seperti itu terjadi ya di masyarakat kita, apalagi ini terkait pelayanan. Hari ini kami sudah mulai mengantisipasi, termasuk juga tadi Pokjanal. Kalau Pokjanal itu kan kelompok kerja operasional, baik itu tingkat kabupaten sampai kecamatan, salah satunya dari tim penggerak PKK. Kita selain kalau khususnya di Dinas Kesehatan, kita sudah menyediakan juga misalnya buku nih, cara komunikasi yang efektif untuk kadernya, buku baca kader. Jadi mereka misalnya untuk memberi pelayanan sudah ada tuh panduan apa hal-hal yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan komunikasi antar pribadi. Nah, ini kita sudah mulai latih kadernya.
Jadi beberapa saat yang lalu, beberapa tahun terakhir ini kami juga mungkin teman-teman dari di Puskesmas juga melakukan bagaimana kader kita latih secara bertahap ya, karena jumlahnya juga lumayan banyak, untuk melakukan komunikasi yang efektif karena mereka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terus tadi yang saya sampaikan, jadi ada keterampilan dasar yang harus dimiliki oleh kader dan itu nanti dinilai oleh teman-teman di Puskesmas. Jadi ada toolsnya, misalnya dalam komunikasi seperti apa yang mereka, jadi nanti mereka dinilai sehingga mereka setiap Puskesmas wilayah kerjanya mereka tahu nanti mana kadernya yang yang bisa melakukan pengelolaan posyandu. Di situ salah satunya tadi ada komunikasi efektif. Jadi nanti ada daftar checklistnya, dinilai gitu, di asesmen lah bahasa ininya ya. Nah, setelah tahu, misalnya di wilayah kerja Puskesmas Bunguran Timur contohnya, ternyata untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat kadernya banyak belum bisa. Jadi ini yang kita kejar untuk melakukan pelatihan lah untuk kadernya. Jadi dari asesmen teman-teman di Puskesmas kita bisa pilih keterampilan dasar apa yang belum dimiliki oleh kader di wilayah kerja Puskesmas itu. Nah, jadi salah satunya tadi itu Mbak Nadia, karena mereka tidak punya keterampilan, kemampuan komunikasi yang baik. Seharusnya kader kan harus banyak mendengar gitu kan. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini ya harus kita antisipasi. Jangan sampai karena efeknya bukan hanya yang mengalami, tapi yang mengalami akan bisa menyebarkan ke yang lain gitu kan. Nah, kalau sudah terjadi hal-hal demikian ya kita pastikan kunjungannya pasti berkurang. Sementara harapan kita posyandu sahabat masyarakat. Bagaimana menjadi tagline-nya sahabat masyarakat kalau kader-kader kita ya salah satunya ada yang jutek di situ gitu. Nah, jadi ini memang kami harapkan juga dari teman-teman tim penggerak PKK termasuk kepala desa di sini kan bisa melihat kader-kadernya nanti dari hasil asesmen mana yang betul-betul kalau ada karakternya seperti kita kan, karena kita ingat kader ini kan volunteer. Jadi hal-hal ya bagaimana mereka tidak sampai tersinggung gitu kan. Ini memang perlu pendekatan yang lebih baik lah. Untuk supaya bisa memberi pelayanan kepada masyarakat sesuai tadi dengan harapan masyarakat. Baik, ini menarik ya pendengar ya, karena posyandu ini tagline-nya sahabat masyarakat. Baik, bagaimana masyarakat bisa bersahabat ya dengan posyandu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita pagi ini, kita akan break dulu sejenak. Pendengar tetap bersama kami. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Bagi kami, cek kesehatan rutin sangat penting. Makanya, kita sekeluarga rajin datang ke Posbindu. Di sini, kita dibekali ilmu untuk meningkatkan kesehatan dan menghindari faktor resiko penyakit tidak menular.
Posbindu juga melakukan kegiatan deteksi dini, pemantauan faktor resiko PTM yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Posbindu juga dekat dengan kita. Mari cek kesehatan di Posbindu. Indonesia merupakan salah satu negara agraris penghasil bahan pangan terbesar di dunia. Sudah semestinya penduduk Indonesia dapat tercukupi kebutuhan pangannya. Akan tetapi, menurut data WHO, masih terdapat lebih dari 2,7 juta kematian yang disebabkan karena kurangnya gizi seimbang yang dibutuhkan oleh tubuh, terutama kurangnya mengonsumsi sayur dan buah. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dapat mengakibatkan tubuh kekurangan nutrisi seperti vitamin, mineral, serat, dan ketidakseimbangan asam basa tubuh. Menurut Riskesdas Kemenkes 2013, sekitar 9 dari 10 anak Indonesia usia 10 tahun ke bawah dan 9 dari 10 remaja Indonesia usia 10 hingga 24 tahun kurang mengonsumsi sayur dan buah. Padahal, kurangnya mengonsumsi sayur dan buah dapat menimbulkan berbagai macam penyakit seperti kanker prostat, kanker usus, jantung koroner, gagal ginjal, hipertensi, diabetes, dan obesitas. Untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Indonesia perlu menyadari sedari dini pentingnya mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang cukup setiap hari, agar tubuh kita sehat, aktif, dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Mengonsumsi sayur dan buah juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan gizi seimbang. Adapun salah satu cara untuk mengonsumsi sayur dan buah dengan porsi yang tepat adalah dengan memperhatikan porsi pada piring makanku berikut ini. Badan Kesehatan Dunia atau WHO secara umum menganjurkan mengonsumsi sayur dan buah untuk hidup sehat sejumlah 400 gram per orang per hari, yang terdiri dari 250 gram sayur setara dengan 2,5 porsi sayur yang telah dimasak, dan 150 gram buah atau setara dengan 3 buah pisang Ambon. Bagi orang Indonesia, dianjurkan konsumsi sayuran dan buah-buahan 300 hingga 400 gram per orang per hari bagi anak balita dan anak usia sekolah, dan 400 hingga 600 gram per orang per hari bagi remaja dan orang dewasa. Saat ini, masyarakat tidak perlu khawatir akan harga sayur dan buah yang relatif mahal, karena banyak sayur dan buah asli Indonesia yang masih terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, pisang, semangka, dan lain-lain. Kita juga dapat memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk ditanami sayur dan buah. Selain untuk berhemat, menanam sayur dan buah di pekarangan rumah sendiri juga dapat mempercantik dan memperindah taman kita. Bagi para orang tua yang anaknya susah untuk makan sayur dan buah, tidak perlu khawatir lagi. Kini, sudah banyak inovasi kuliner yang dapat dibuat dengan memanfaatkan sayur dan buah, seperti perkedel jagung, es buah, dan sebagainya. Biasakanlah mengonsumsi sayur dan buah setiap hari, menuju keluarga sehat dan Indonesia sehat. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti. Di tengah rutinitas yang semakin padat, kita semua memiliki resiko mengidap penyakit tidak menular. Ayo, terapkan gaya hidup sehat, serta cek kesehatan secara rutin dan berkala. Deteksi sejak dini, tangani dengan tepat. Cek kesehatan secara rutin dan berkala, sehat itu berharga. Anda masih bersama kami dalam dialog interaktif Natuna Hari Ini, Program 1 Radio Republik Indonesia Ranai.
Baik, pendengar Anda masih bersama kami di Dialog Natuna hari ini, program Sehat Bersama Masyarakat ya, kerjasama RRI Ranai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Kami buka line interaktif untuk Anda yang ingin bersama kami pagi ini. Silakan di 081170336669 ya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait posyandu dan juga topik perbincangan kita pada pagi ini. Baik, kalau kita berbicara masalah posyandu nih. Nah, ada berapa macam posyandu di daerah kita ini, Bu Erni? Ya. Jadi saat ini kondisi sekarang Iya. kondisi sekarang itu kalau bahasa ininya UKBM nih, usaha kesehatan berbasis masyarakat. Ada posyandu lansia, ada balita, ada posbindu, ada remaja gitu. Nah, saat ini, tapi exitnya ke depannya kita mau posyandu ini akan menjadi namanya posyandu siklus hidup. Posyandu siklus hidup dalam arti kata sebenarnya di awal posyandu itu memang satu sebenarnya Mbak Dania, pos pelayanan terpadu gitu kan. Berkembangnya dinamisnya kondisi masyarakat akhirnya terpisah-pisah gitu. Ada lansia, ada balita, ada posbindu gitu kan. Nah, jadi sekarang pemerintah ingin ini menjadi posyandu lagi gitu, dileburkan dalam arti kata ke depannya. Kalau misalnya untuk yang penting posyandu ini mudah diakses masyarakat, kemudian mudah aksesnya dengan harapan masyarakat tadi bisa terdeteksi misalnya upaya tadi penyakit-penyakit yang bisa dicegah ya, misalnya penyakit kematian lah, penyebab kematian ya, misalnya seperti tadi diabetes ya, misalnya pada posbindu lansia ya, hipertensi gitu. Jadi kalau posyandu itu saat hari buka, jadi misalnya posyandu siklus hidup ini, jadi kader kita sudah siap melakukan pelayanan usia berapapun yang datang. Jadi misalnya yang datang orang tuanya membawa satu balita, orang tuanya bisa langsung di screening, bisa langsung di screening, kemudian balitanya juga di screening, kemudian ya sudah bisa terpantau semua gitu. Nah, dengan satu kali kunjungan, tinggal saat ini bagaimana lintas sektor yang terkait di posyandu ini, desa, kemudian berserta unsur-unsur yang di desa, pihak kecamatan ya, termasuk yang lebih besar perannya di sini PKK ya, bagaimana posyandu yang dibentuk ini betul-betul yang peleburan, maksud saya nanti ke depannya memang sesuai dengan misalnya untuk pelayanan bagaimana nanti pelayanannya itu bisa tidak sampai overload gitu sasarannya, maksudnya di saat pelayanan itu nyaman lah bagi masyarakat yang datang gitu kan, sasarannya tidak terlalu banyak dalam arti kata, apalagi untuk Bunguran Timur karena kan mungkin satu posyandu balitanya bisa 840 gitu. Kalau misalnya 80, kalau kita kalikan saja dengan satu keluarga sudah berapa kan, berarti dalam satu hari mungkin tidak terlayani gitu. Jadi nanti bisa posyandu itu dilebur, nanti dibentuk ya sesuai yang dekat-dekat gitu. Nah, jadi misalnya sekarang posyandu di Bunguran Timur ini balita aja ada 24 posyandu. Belum ditambah lansia, posbindu dan lain sebagainya. Nanti dilihat tuh misalnya di satu RW, misalnya di situ kan ada lansia, ya siklus hidup lah gitu. Jadi satu RW itu ada berapa yang bisa dilaksanakan satu posyandu. Jadi nanti lansia datang ke posyandu itu juga bisa, usia produktif datang juga bisa, dan kadernya juga kita lebur nanti. Ya secara bertahap, nanti kita tidak mengenal lagi misalnya kader lansia, kader balita, tapi kader punya keterampilan dasar dengan keterampilan dasar madya, purwa atau utama gitu. Jadi nanti yang purwa nanti kan ada keterampilan dasarnya yang mereka kuasai gitu kan. Harapan kita ya utama semua kader kita, karena ini akan bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang betul-betul berkualitas ya.
Jadi screeningnya bagus karena kadernya bisa memberikan informasi yang tepat kepada masyarakat. Untuk pelayanannya nanti ada wilayah kerja posyandunya, ya. Apalagi untuk Bunguran Timur ini yang betul-betul luas ya, banyak gitu. Dia punya untuk screeningnya sulit. Ya, di Bunguran Timur ini ya tantangan juga untuk Puskesmas, screeningnya sulit. Jadi nanti posyandu tadi kita sepakatkan tagline-nya sahabat masyarakat, mereka untuk mengakses screeningnya di posyandu yang terdekat. Kemudian kader kita sudah siap memberikan pelayanan didampingi oleh nakes. Kalau memang ada misalnya sampai nanti untuk kunjungan ke rumah, misalnya ada tanda-tanda bahayakah atau tidak bisa akses pelayanan waktu pada saat pelaksanaan posyandu, kader bisa melakukan kunjungan rumah. Jadi nanti kunjungan rumah yang dilakukan juga punya standar, maksudnya definisi operasionalnya ya yang dilakukan tuh yang seperti ini nih, karena kan ada di masyarakat tuh ya untuk apa kami datang, nanti kan datang juga ke rumah kan seperti itu Mbak Nadia kan. Depan tidak seperti itu lagi gitu. Jadi betul-betul yang diupayakan, kita lagi proses sekarang bagaimana nanti posyandu itu betul-betul bisa diakses, screeningnya bisa dilakukan di posyandu, bagaimana tenaga kesehatan kita dan kadernya bisa terampil dalam melakukan screening gitu ya, dalam arti kata komunikasi lagi Mbak Nadia, bagaimana nanti melakukan screening mereka bisa cepat gitu. Nah, jadi misalnya dalam satu sekali penyampaian bisa 3 screening yang bisa mereka checklist, jadi sehingga waktunya lebih efektif. Mungkin salah satunya seperti itu. Baik, saya ke Bu Halimah nih, Bu Halimah, terkait dengan kunjungan dari TPPKK Pokja 4 ya ke posyandu-posyandu, melihat langsung di sana seperti yang Bu Erni katakan tadi, untuk di Kota Ranai Bunguran Timur itu memang banyak ya, satu posyandu itu hampir penuh begitu. Nah, bagaimana agar masyarakat itu bisa nyaman dan apa nih yang ditemukan saat melakukan kunjungan langsung ke posyandu? Nah, setelah itu apakah ada koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar kedepannya itu lebih baik lagi begitu? Mungkin paling sering yang kita jumpai adalah yang kondisi tempat yang tidak memadai. Selama ini juga misalnya kita berkunjung itu overload kalau bahasa ini kan, posyandunya kecil, kemudian balitanya banyak, sumpek, panas. Nah, itu kan menjadi salah satu minatnya orang tua untuk datang ke posyandu. Jadi karena memang sarana prasarananya yang belum memadai, dan juga tadi di Puskesmas Ranai itu saya ambil yang di dekat aja ya. Di Puskesmas Ranai itu ada 24 dan di perkotaan itu saya rasa sepertinya, bukan saya rasa sih, memang sangat wilayahnya besar, posyandunya sedikit. Jadi masyarakatnya itu membeludak di satu tempat dan di jam yang sama. Jadi orang-orang tua itu untuk datang juga enggan karena memang anak-anaknya juga namanya bayi balita kan. Jadi di sanalah mudah-mudahan kedepannya kita bisa nanti koordinasi dengan pihak-pihak yang berpihak lain supaya bagaimana ini posyandu bisa diperbaiki, posyandu bisa direhab agak lebih besar, mungkin tempatnya agak lebih nyaman. Misalnya sepertinya mungkin saya usul nanti insyaallah supaya ada yang ada kipas anginnya gitu kan, mungkin tempat duduknya lebih enak. Jadi anak-anak itu bermainnya juga ada tempat bermainnya. Di beberapa tempat di beberapa posyandu itu sudah ada kipas anginnya. Kayak seperti mungkin saya apresiasi untuk Desa Sekempang ini sudah ada kipas anginnya 2 di sana, walaupun mungkin jumlah kader dan balitanya yang masih sangat banyak. Jadi kesannya juga masih terasa panas. Mudah-mudahan kedepannya akan menjadi lebih baik. Mungkin untuk pemerintahan desa dan kelurahannya untuk memperhatikan hal demikian agar sarana prasarana menunjang posyandu ini juga bisa dipenuhi, dan minat untuk masyarakat datang ke posyandu itu lebih banyak dan nyaman di sana. Baik. Nah, ini PR nih Bu Erni, agar posyandu itu tempatnya nyaman ya, sarana prasarana memadai, kemudian juga
pengunjung juga tidak jenuh gitu menunggu hanya begitu saja, kemudian juga belum lagi kepanasan, anak-anak rewel begitu ya. Nah, bagaimana ke depannya? Mungkin ada langkah-langkah untuk meningkatkan sarana prasarana atau memberikan gedung yang nyaman begitu untuk Posyandu ini bagi masyarakat agar meningkatkan kunjungan masyarakat juga datang ke Posyandu. Ya. Iya betul sekali Mbak Nadia. Kita bisa merasakan seorang ibu apalagi bayi ya kalau datang misalnya untuk mengikuti kegiatan Posyandu dengan kondisi yang seperti yang Bu Halimah sampaikan, panas gitu kan, kita juga khawatir untuk membawa anak ke Posyandu. Iya. Gitu. Jadi ini memang sudah menjadi catatan juga karena untuk Posyandu Dinas Kesehatan merupakan salah satu tim di kelompok kerja operasional Posyandu yang di situ langsung Pak Bupati yang sebagai pembinanya. Di saat kita pertemuan di Pokjanal Posyandu, hal-hal seperti yang Bu Halimah sampaikan kita sudah sampaikan di forum kabupaten. Bagaimana saat ini sudah mulai menginventarisir ya tadi baik itu jumlah sasaran, kemudian sarana Posyandunya gitu kan, terus sesuai dengan tugas dan peran dari masing-masing OPD karena kan Posyandu ini sebenarnya di bawah pemerintah DPMPD ya, pemerintahan desa. Bagaimana kepala desa ya camat sebagai pokjanal kecamatan, kemudian desa ya pokja desanya untuk mulai melihat tadi saya bilang sasarannya di Posyandu itu berapa, kemudian apakah tidak sampai berlebihan untuk memberi pelayanan, kemudian sarana pendukungnya apakah bisa sesuai standar juga yang ada di Posyandu itu, misalnya alat ukur, timbang dan lain sebagainya. Karena ini juga pengaruh kalau misalnya hasil dari penimbangan di Posyandu itu tidak sesuai, pasti masyarakat tidak percaya lagi mau ke Posyandu. Hal-hal seperti ini kita checklist gitu untuk sarana prasarana di Posyandu itu apa saja. Kemudian untuk misalnya hal-hal misalnya seperti kenyamanan yang datang ke Posyandu, misalnya perlu kipas angin dan lain sebagainya, bisa saja karena ini di bawah pemerintahan desa. Bagaimana desa bisa mengalokasikan untuk membantu Posyandu yang ada di wilayah desa itu, gitu kan? Nah, sehingga masyarakatnya ya tadi mau datang ke Posyandunya, kalau Posyandunya ya bersih, kemudian nyaman gitu untuk datang ke sana. Karena pelayanan yang kalau Posyandunya sudah sesuai tadi yang diharapkan masyarakat, tenaga kesehatannya juga sudah siap, kader-kadernya juga sudah paham dengan tugas yang harus dilakukan di Posyandu, rasa saya ini masalahnya sama-sama bisa diatasi. Gitu, sama-sama kita berbenah. Nah, kami dari Dinas Kesehatan dengan tugas dan peran kita sebagai di Dinas Kesehatan, bagaimana tenaga kesehatan siap memberikan pelayanan, kemudian bagaimana kader-kader kita betul-betul mempunyai keterampilan dasar yang mumpuni ya, kemudian sarana prasarana mungkin dari pihak desa atau lintas sektor lain yang terkait, kemudian terkait juga dengan layanan sosial dasar yang dilaksanakan di Posyandu, misalnya sebagai contoh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan. Kan di situ ada tenaga bina keluarga balita gitu. Itu kan termasuk layanan sosial dasar yang juga dilaksanakan di Posyandu. Nah, ini juga kita tingkatkan sehingga yang datang ke Posyandu, masyarakat kita merasa ya banyak hal-hal bermanfaat yang mereka dapatkan di Posyandu. Baik, nah Bu Halimah, terakhir apa pesan dan hal-hal yang ingin disampaikan nih kepada masyarakat ataupun kepada instansi terkait ya agar Posyandu ini bisa benar-benar menjadi sahabatnya masyarakat. Terima kasih. Pertama saya ingin menyampaikan terima kasih saya untuk semua kader yang ada di Kabupaten Natuna yang sudah bekerja demikian baiknya sehingga masyarakat Natuna bisa merasakan gimana ke Posyandu, bisa merasakan nyaman yang selama ini di Posyandu.
tanpa mereka dinas kesehatan juga tidak ini Bu Erni. Jadi saya ingin berterima kasih untuk kader-kader dan untuk lintas sektor. Mungkin kalau di desa saya rasa tidak ada masalah karena memang selama ini juga kita sudah sangat terbantu karena memang ada dana desa. Tapi untuk kelurahan mungkin di sana sering kita temukan bahwa masyarakat kader-kader menyampaikan kalau posyandu itu tidak ada dananya gitu kan. Jadi memang salah satu permasalahan yang di kelurahan itu demikian, dan mungkin tugas kita bersama untuk mencari solusi ya Bu Erni ya, mencari solusi untuk membahas hal-hal yang demikian. Jadi kalau untuk lintas sektor mungkin jadi gimana kedepannya kita bisa yang tadinya posyandu itu, bahkan kadang-kadang ada posyandu itu tidak ada tempatnya. Selama ini ada yang numpang di teras rumah masyarakat. Nah, jadi asal posyandu itu terlaksana di mana saja selama ini bisa kita laksanakan. Mungkin untuk menjadi perhatian kita bersama untuk mencari solusi bagaimana posyandu ini benar-benar bisa diakses, bisa dinikmati oleh masyarakat kita. Baik, Bu Erni, apa harapan dan pesannya nih baik pada masyarakat maupun pada lintas sektor agar posyandu ini memang benar-benar menjadi sahabatnya masyarakat? Ya. Mungkin hari ini harapan kami, saya ya pribadi, bagaimana posyandu yang ada di tengah-tengah masyarakat betul-betul dimanfaatkan masyarakat di wilayah posyandu itu. Ya, kita sama-sama berbenah, berproses, mudahan kedepannya bisa memberikan posyandu, pelayanan di posyandu yang lebih berkualitas untuk masyarakat. Ini butuh proses, tapi yang paling penting masyarakat perlu pahami bahwa di posyandu banyak hal-hal yang bisa diperoleh manfaatnya. Kalau mereka datang ke posyandu, salah satunya untuk cegah dini penyakit yang mematikan. Tadi yang seperti yang saya sampaikan ada 14 screening penyakit. Insya Allah tenaga kesehatan kita, kader kita berproses bagaimana mereka bisa melakukan screening yang baik kepada nanti masyarakat, memberikan pelayanan screening yang baik pada masyarakat yang datang. Kemudian masyarakat juga bisa memberikan hak anak untuk mendapatkan imunisasi dasar, ya, yang harus anak peroleh gitu ya, bayinya harus dapatkan imunisasi itu, dan ini bisa diakses di posyandu. Terus deteksi juga tumbuh kembang anak. Kalau masyarakat kita datang di posyandu, insya Allah pantau tumbuh kembangnya akan lebih cepat diketahui apakah sehat atau tidak sehat anaknya, sehingga kita tidak akan bicara stunting lagi kalau masyarakatnya sudah rutin datang ke posyandu. Kemudian untuk lintas sektor yang terkait, harapan kita ya mudah-mudahan bisa berperan sesuai dengan tugas dan fungsinya di posyandu, karena posyandu bidang kesehatan salah satu bidang yang melaksanakan pelayanan di posyandu. Tetapi unsur-unsur lain, sektor lain bisa keterlibatannya secara aktif ya, apalagi kalau PKK misalnya itu banyak sekali misalnya kegiatan atau program-program yang bisa diselaraskan dengan kebutuhan di wilayah kerja posyandu itu. Dan sektor-sektor yang pemerintahan desa diharapkan mudah-mudahan bisa juga membantu memberikan sarana atau fasilitas yang lebih baik untuk masyarakat, sehingga masyarakat lebih nyaman untuk datang ke posyandu dan bangga datang ke posyandu mereka. Mungkin demikian, Bu. Baik, iya. Ibu Halimah dan Bu Erni, terima kasih sudah memberikan edukasi kepada kita semua ya akan pentingnya
ke posyandu. Jadi banyak sekali pendengar manfaat yang bisa kita dapatkan dengan kita pergi ke posyandu secara rutin ya, apalagi untuk tumbuh kembang anak kita. Nah, jangan lupa jadikan posyandu sebagai sahabat kita. Baik, demikian pendengar dialog interaktif Natuna hari ini, program Sehat Bersama Masyarakat kerjasama RRI Ranai dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna. Saya Nadia pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Natuna hari ini, program 1 Radio Republik Indonesia Ranai. Gerakan masyarakat hidup sehat, bugar dan bermanfaat. Berpikir positif, hidup produktif untuk kesehatan kita. Rajin olahraga, konsumsi gizi seimbang, rutin cek kesehatan. Selalu pelihara kebersihan demi Indonesia sehat. Ayo mulailah hidup sehat, awali dari kita. Selalu berkarya, terus semangat sehat.